Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat hadir bersama dalam kajian pekanan kita setiap hari Senin pagi untuk sama-sama membaca, mempelajari, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, niscaya mereka akan dikelilingi oleh para malaikat dan dilimpahkan rahmat Allah, diturunkan ketenangan untuk mereka, dan Allah banggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan ridhai majlis dan pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita lancarkan lagi dan kita baca sama-sama doa-doa kita. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal semua Bu doanya Bu? Yang sudah alhamdulillah, yang belum numpang sama yang sudah dulu. Baik, ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir dari surat-surat juz amma. Kita sekarang masuk pada surat Al-Infitar, atau juga kadang disebut juga surat Idzas Samaa'un Fatarat,
Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat, ya. Ya. Bukan dibaca tadi ya. Idzas samaa'u fatarat, ya. Ya, kalau tajwidnya as-sama itu apa Bu? Tajwidnya hukumnya mad apa tuh? Nah, masih kan enggak pada tajwidnya. Idzas sama itu apa?
mad wajib muttasil. Berapa harkat? 5 ya. Jadi dia nggak boleh 2 harkat ya, mesti panjang. Idzas samaa'u fatarat. Ya. Ya, idza itu disebut asyartiyah, sesuatu yang ada syarat nanti ada jawabnya, yaitu apabila ya, dan dikatakan di sini ini termasuk bentuk menarik perhatian ya, sehingga orang menunggu-nunggu nanti apa yang mau disampaikan. Ya, ini juga hampir sama dengan surat At-Takwir ya. Surat Al-Infitor ini maknanya hampir sama dengan surat At-Takwir, menggambarkan peristiwa dan kejadian hari kiamat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dialami oleh manusia. Ya. Idzas samaa'u fatarat. Infatarat ay insyaqqat. Ya, apabila langit terbelah. Ya, langit terbelah. Ya, ini juga sekali lagi menunjukkan langit itu benda seperti bumi. Ya, meskipun hakikat persisnya bagaimana, tapi dia benda ya, padat, yang kemudian nanti apabila hari kiamat tiba dia akan terbelah. Ya. Wa idzal kawakibu tasarat ya, al kawakib jama dari kaukab ya, bintang-bintang ya. Ya, intasarat ya, berserakan, berhamburan. Ya, jadi dalam ayat lain haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan. Jadi dia pokoknya berhamburan, tidak lagi teratur seperti sekarang. Kalau sekarang itu Allah jadikan bintang itu teratur ya, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan, apakah panduan untuk menetapkan cuaca, menetapkan arah, angin dan seterusnya. Ya, ai in qaddat wa tasaqatat, ya, menukik dan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila ya, bumi itu bihar jama dari bahar, lautan ya, fujirat ya. Fujirat kalau biasa dari kan meledak ya, di sini diartikan meluap-luap ya. Ai fataha ai futiha ba'duha fi ba'din. Jadi lautan yang satu dengan yang lain itu menyatu. Fasarat bahran wahida. Maka dia menjadi satu lautan. Waqtaratal 'adbu bil milh. Yang laut, yang danau, yang sungai itu satu. Ya, jadi kita mungkin pernah dengar teori dulu ya, bahwa bumi ini dulunya satu lautan, kemudian terjadi ledakan dahsyat sehingga terpecah-pecah menjadi berbagai pulau atau satu kepulauan ya, kemudian terpecah-pecah begitu ya. Nah, nanti lautan itu menyatu, yang asin, yang tawar, yang laut, yang sungai, yang danau, antara lautan satu dengan lautan lain semuanya menyatu. Ya. Wa idzal quburu bu'thirat ay kulliba turabuha ya wa bu'itsa mautaha. Ya. Yaitu apabila kuburan terbongkar ya, pecah atau terbuka ya, maksudnya adalah kulliba turabuha ya, tanahnya dibalik, wa bu'itsa mautaha ya, lalu orang-orang mati yang ada di dalamnya dibangkitkan ya, dibangkitkan ya. Ini adalah dikatakan sebagai jawaban tadi, jawab syar tadi. Jawab tadi semuanya, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Apa jawabannya atau apa penjelasannya apabila semua itu terjadi? Ya. Maka enggak, setelah ini maksudnya, bukan wa idzal quburu bu'thirat. Ya. Setelahnya apa jawabannya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, jawaban idza itu semua tadi
wa ma atafa 'alaiha, ya itu yang tadi semua, idza samaul faturat dan seterusnya sampai wa idzal quburu bu'thirat. Apa jawabannya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu semua terjadi, ya ini sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin apa? Alimat nafsum ma, kalau takwir alimat nafsum ma ahdarat. Kalau surat Infitar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, itu kalau orang-orang yang suka ngafal Quran, nah itu kalimat-kalimat yang mirip-mirip ini suka sering ketukar-tukar. Ya, nah itu salah satu orang yang itqan hafalannya, kalau mereka enggak ketukar-tukar dengan apa namanya? Dengan kalimat atau ayat yang ada kemiripan, tapi biasanya ada perbedaan pada 1-2 katanya. Ya, kalau sebelumnya alimat nafsum ma ahdarat, kalau ayat ini atau dalam surat Infitar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. Baik, ketika itu semua terjadi, maka setiap jiwa kullu nafsin waqta hadil madhkurat wa huwa yaumul qiyamah. Setiap jiwa, ya, saat terjadi peristiwa yang disebutkan tadi, dan itu adalah tentang hari kiamat, alimat, dia menyadari, dia mengetahui ma qaddamat minal a'mal, maksudnya apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lakukan, wa ma akharat, dan apa yang dia tunda, ai minha falam ta'mal, apa yang dia tunda-tunda sehingga belum dia lakukan. Ya, apa yang sudah dia lakukan, ya, kalau seandainya itu amal soleh, maka apa saja sudah dia lakukan, begitu ya. Ya. Kalau seandainya apa namanya itu amal kemaksiatan, dan dia sadar apa yang sudah dia lakukan. Ya, kenapa orang dia jadi sadar dan ingat? Karena ketika itu mereka yakin bahwa hari kiamat yang selama ini sering mereka dengar, ya, sering dijadikan sebagai peringatan, ya, kamu sholat nanti kamu akan dibalas, ya, sebagian orang nggak peduli. Kamu jangan berbuat maksiat, nanti kamu akan tanggung resikonya, sebagian tak peduli. Ya, salah satu pemahamannya apa? Mereka merasa nggak yakin dengan hari kiamat, atau mereka lalai. Ketika itu semua datang, baru semua terbayang. Oh, kemarin saya berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Wa ma akharat, dan apa yang mereka tidak lakukan, ya, yang harusnya mereka lakukan, mereka tidak lakukan. Ya, baru mereka, ya, menyadari ternyata, ya, semua yang saya tinggalkan berupa kemunkaran, ya, dia sadari, alhamdulillah. Tapi kalau yang dia tinggalkan berupa kewajiban, disitulah akan terjadi penyesal. Ya, disitulah semua orang akan meyakini dan menyadari bahwa setiap yang dia lakukan, yang dia tinggalkan, itu semua akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan lagi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, manusia di sini, ya, para ulama, ya, termasuk dalam tafsir Al-Jalalain, yang dimaksud manusia ini bukan semua manusia, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang, ya, tidak mau tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Mereka-mereka yang suka maksiat, suka melanggar ajaran Allah, apapun bentuknya. Ya, kita jangan selalu, ya, kalau berpikir maksiat itu cuma judi, ya, zina, mencuri, cuma itu. Maksiat itu banyak. Ya, kita ngomong kotor, kita makan harta haram, kita durhaka sama orang tua, menyakiti tetangga, dan seterusnya. Itu maksiat. Ya, yang kadang sebagian orang itu menganggap itu perkara remeh, perkara sepele, dia lakukan begitu saja tanpa ada
beban. Padahal siapa yang melarang itu semua? Tak lain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekuasaannya tidak terkira. Kenapa banyak orang yang gampang begitu? Makanya di sini Allah tanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terpedaya? Terpedaya. Gurur kalau ada dalam bahasa kajian tazkiyatun nafs, kajian tasawuf, ada yang berbahaya dalam kehidupan kita adalah gurur. Gurur itu orang-orang yang terpedaya, menganggap dirinya enak, bagus, tidak ada masalah, atau bahkan dia menganggap dia ini orang yang baik dan seterusnya. Karena harta banyak, jabatan melimpah, segala macam, dikasih oleh Allah berbagai keringanan. Dan juga ketika dia berbuat maksiat, ketika itu dia tidak lantas mendapatkan balasannya. Tidak lantas mendapatkan balasannya. Bahkan di sini diriwayatkan, ada seorang orang dari kalangan kafir Quraisy yang menyakiti Rasulullah, memang tidak dia mendapatkan balasannya. Tidak saat itu juga Allah turunkan siksanya atau adabnya, sehingga orang ini merasa apa? Makin-makin, seakan-akan, wah ternyata kita melakukan ini. Coba kalau seandainya setiap maksiat, nggak usahlah jauh-jauh ya, setiap maksiat orang bohong aja langsung palanya benjol misalnya, kira-kira besok dia bohong lagi nggak? Enggak. Setiap kali ada seorang suami selingkuh, langsung misalnya borokan. Kira-kira besok selingkuh lagi nggak? Kagak. Tapi banyak orang yang sudah begitu maksiat, ternyata hidupnya lancar, badannya sehat, karirnya maju dan seterusnya. Itu namanya apa? Gurur, terpedaya. Makanya Allah katakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya kepada terhadap Tuhanmu Al-Karim. Di sini juga kata para ulama, kenapa Allah pilih nama Al-Karim? Ada dua makna. Allah itu dikenal punya nama Al-Karim. Makna Karim itu sifatnya artinya apa? Suatu yang baik, yang mulia, dermawan, itu Karim. Atau juga apa? Pemurah. Di antara makna yang para ulama katakan Al-Karim itu Allah tidak lantas menghukum, mengazab orang yang berbuat maksiat. Apa maksudnya? Agar Allah kasih kesempatan dia berpikir dan bertaubat. Itu maksudnya. Tapi bagi sebagian orang lain, dikasih kesempatan bukan malah bertaubat. Dia justru merasa bahwa dia mulia dengan segala kemaksiatan dan kemungkarannya, gitu. Jadi ada yang mengatakan gharraka bikaromillah, gitu ya. Ada orang yang terpedaya dengan kemurahan Allah. Tentu bukan berarti Allah memperdaya, tidak, tapi ada orang yang terpedaya. Maksudnya dikasih enak, dikasih baik, mestinya dia sadar. Ini malah tidak. Malah digunakan dan semakin dia menjauh dari Allah. Ada juga yang mengartikan ma gharraka bi rabbikal karim. Kok bisa, gitu ya kalau bahasa kita. Kok bisa kamu itu bermaksiat kepada Allah yang sedemikian baik kepadamu? Ini juga termasuk semacam pertanyaan. Aneh aja. Samalah kalau kita, bahkan lebih tentu, walillahil matsalul a'la, Allah lebih dari hambanya, dari makhluknya. Kalau kita saja melihat ada orang berbuat baik banget sama kita, lalu kemudian kita membangkang kepadanya, tidak mudah nurut dan patuh, padahal orang itu selama ini berbuat baik sama kita, maka apa bisa kita katakan? Kok bisa ada orang kayak gitu? Udah sedemikian rupa disikapi dengan baik, tapi masih saja menentang. Kalau ke manusia aja seperti itu, apalagi kepada Allah yang kemurahannya, kebaikannya tidak terkira. Maka
ini ayat ini ya bagus sekali kita ulang-ulang ketika ya kehidupan kita jauh dari ajaran Allah. Ya, atau bahkan kita merasa kurang dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah ketaatan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terpedaya terhadap Tuhanmu yang mulia, yang sangat baik, yang sangat kasih dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kita terkena penyakit gurur. Ya, gurur itu tadi terpedaya. Ya, kita anggap wah kita enak, padahal ya dengan kenikmatan tersebut yang Allah inginkan kita semakin tunduk, semakin patuh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi tentang keagungannya, tentang kekuasaannya, ya, tentang kasih sayangnya. Ya. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu ba'da alam takun. Ya, setelah kamu sebelumnya tidak ada. Jadi Allah adalah Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan kita. Satu-satunya sang pencipta hanya Allah. Ya, itu keyakinan yang harus kuat kita miliki. Tidak ada lagi pencipta selain Allah. Alladzi khalaqaka. Ya, yang menciptakanmu, menciptakan kita setiap manusia. Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan bukan sekedarnya, ya, semau-maunya, terserah dia deh. Mau hidungnya ke dalam, mau matanya ke samping, segala kagak. Fasawwaka ay ja'alaka mustawil khilqa salimil a'dha. Ya, ja'alaka mustawil khilqa salimal a'dha. Ya, Allah menjadikan engkau ya dengan penciptaan yang normal, ya, yang wajar, yang pas. Ya, kalau bahasa kita simetris. Ya, sawwaka, matanya pas dua gitu ya, hidungnya pas, ya, mulutnya, bibirnya dan seterusnya. Itu namanya sawwaka. Ya, jadi Allah ciptakan kita itu ya dalam ya bentuk yang sempurna, yang bagus, yang pas, anggota tubuhnya juga pas begitu. Ya, yang kemudian manusia itu memang ya sebagaimana dalam surat At-Tin yang sudah kita katakan ya apa wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, fa'adalak. Ya, ada yang membaca fa'adalak. Ai ja'alaka mu'tadilal khilqah. Ya, dan menjadikan ya diri kita itu mu'tadil, seimbang. Mutanasibal a'dha. Ya. Anggota-anggotanya itu tanasub, cocok, sesuai. Ya, tidak kaki tidak ada yang satu pendek, yang satu panjang, tangan juga begitu. Ya, jari juga pas begitu ya. Kalau kita perhatikan pas, ya, cocok. Ya. Laisat yadun auridun atwal minal ukhra. Jadi enggak ada kaki atau tangan yang satu sama lain ada yang lebih panjang atau tidak. Kalaupun ada yang Allah jadikan seseorang ya kurang dari bentuk asalnya, itu adalah pengecualian dengan maksud dan tujuan yang Allah kehendaki. Tapi pada umumnya semua manusia Allah ciptakan dengan bentuk yang bagus, yang rapi, yang tepat, yang seimbang dan seterusnya. Ya, dan itu memang kalau kita perhatikan ya dalam diri manusia saja itu udah luar biasa. Ya, banyak sekali hal-hal yang detail-detail yang kadang-kadang ya, jauh dari perhatian kita, padahal ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita Allah atur bagaimana jantung kita, bagaimana sel kita, bagaimana urat saraf kita ya, yang katanya jutaan ya di dalam tubuh kita. Ya, itu saja kalau kita renungkan dan kita perhatikan betapa kekuasaan Allah, betapa kasih sayang Allah, betapa kemurahan Allah,
ya itu sudah sangat ya lebih dari cukup bagi kita untuk ya semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Yang kemudian Allah bentuk rupanya ya. Ya. Ma di sini bukan mak nafi tapi silah. Artinya ya kata sambung. Ya, artinya kata sambung artinya yang dia kehendaki. Jadi bentuk kita ini Allah bentuk sesuai apa yang dia kehendaki untuk dia susun. Ada yang mengartikan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah kehendaki dia misalnya mirip bapaknya, ada anak yang mirip ibunya, gitu ya. Ada anak yang nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya. Ada juga mirip kakeknya atau apalah, ya. Itu semua atas kehendak Allah. Kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Jadi Allah sebuah bentuk ya, rupa manusia, tampang manusia, itu semua adalah atas kehendak Allah. Ya, maka kewajiban kita pertama ridha, yang kedua bersyukur. Ya, khususnya ketika sudah cukup ya memenuhi kriteria dasar. Ya, jangan sudahlah dikasih bentuk yang sempurna masih juga saya pengen banget kayak itu tuh hidungnya gitu ya. Dia cari gimana biar cakepan dikit. Ya. Tambahin ya, matanya kayak itu, ini kayak itu dan seterusnya. Padahal sudah cukup. Sudah apa yang ada. Makanya para ulama umumnya mengharamkan melakukan otak-atik tubuh itu kalau tidak ada perkara yang mendasar, kecuali kalau misalnya ya ada sesuatu yang kurang, ya maaf misalnya bibirnya sumbing atau apa dioperasi itu boleh ya. Tapi kalau sudah cukup cuma kurang lancip aja bibirnya, alisnya kurang, lengkungnya kurang, kecuali kalau alisnya melengkung ke atas boleh dirubah. Tapi kalau udah melengkungnya ke bawah, dia pengen kayak ini kayak itu nggak boleh ya. Para ulama umumnya mengharamkan ya merubah bentuk tubuh dari sesuatu yang sudah wajar. Lain hanya kalau ingin ya dirapikan karena ada yang belum rapi misalnya. Ya. Kenapa? Karena itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kalau seperti yang sekarang tuh, yang ada sebagian orang ya sudah dikasih ketentuan sebagai orang laki, ya udah orang laki. Jangan iri sama orang perempuan. Saya pengen jadi orang perempuan aja. Ya. Kalau dia cari cara-cara segala macam, begitu juga orang perempuan. Ya sudah Allah tetapkan sebagai perempuan, sudah terima ya dan tunaikan segala ajaran Allah dengan baik. Begitu ya. Jangan cari-cari segala macam yang nggak karuan, yang akhirnya juga ya membuat hidupnya tidak nyaman. Ya, dia orang laki, ya, tapi gaulnya sama orang perempuan, ikut rombongan perempuan. Di perempuan nggak diakui juga, jadi risih juga. Ya, ini kan orang laki misalnya, nggak diterima. Masuk ke toiletnya toilet perempuan, padahal orang laki, nggak nyaman orang juga. Ya, ya artinya apa? Hendaknya setiap orang menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan. Yang penting adalah bagaimana kemudian dia mensyukuri, kemudian dia menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan lagi, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Kalla, di sini sering katakan kalla itu kalimatur rad'in. Ya, kalimat yang mengandung makna peringatan, mencegah, jangan sampai begitu kalian. Ya ini kalian maksudnya ada apa? Anil i'tirari bi karamillahi ta'ala. Ya, jangan sampai kalian seperti itu, lupa, terbuai, terpedaya karena kemurahan Allah. Ya, jadi kemurahan Allah itu jangan sampai membuat kalian terpedaya. Allah kasih sehat, kasih rezeki yang banyak dan seterusnya, malah jauh dari Allah. Mestinya harusnya semakin banyak nikmat, semakin dekat kepada Allah. Ya, karena cuma dua itu orang. Ya, ada orang yang semakin banyak nikmat, semakin jauh dari Allah. Ada.
Tapi ada juga orang, Masya Allah, semakin banyak nikmat, semakin dia sadar betapa murahnya Allah, semakin dia taat, semakin dia gunakan kebaikannya di jalan Allah. Jadi ada dua pilihan itu. Ya, jadi bukan soal nikmat banyak atau tidak, dia pahamnya gimana. Kalau dia pahami itu semua tak lebih merupakan nikmat Allah, karunia Allah yang menjadi ujian baginya, insya Allah akan kebaikan. Tapi kalau kebalikannya, nikmat Allah cuma dia jadikan sebagai sarana kesombongan, alat kemaksiatan, nah ini yang Allah ingatkan, kalla, jangan begitu. Ya, bal tukadzibuna biddin, bahkan bukan begitu lagi mereka. Kalian ini sudahlah terpedaya, tukadzibuna biddin. Ya, ini maksudnya juga arahannya kepada orang kafir Mekah saat itu. Ya, ayat ini juga diarahkan kepada orang kafir Mekah dan tentu kepada siapa saja yang masih mengingkari Allah, mengingkari agamanya. Kalian ini udah lebih lagi. Ya, kalian mendustakan biddin. Ya. Ya, kita biasa kalau udah ketemu din itu diartikan agama. Ya. Padahal mana ad-din aslinya apa? Ad-din itu aslinya mananya apa? Al-jaza. Ad-din itu apa namanya? Al-jaza, balasan. Yang dimaksud al-jaza di sini adalah ya hari di mana manusia akan dibalas, yaitu di hari kiamat. Ya, karena memang orang kafir Quraisy itu betul-betul menolak, mengingkari akan datangnya hari kiamat. Kalian ini malah mendustakan hari di mana kalian akan dibalas setiap amal kalian. Aibil jasa alal amal. Maksudnya di hari kiamat. Ya. Di hari kiamat. Ya. Wa inna alaikum lahafizin. Ya. Sungguhnya alaikum lahafizin, ya. Sungguhnya pada diri kalian itu, ya, terdapat makhluk yang selalu mengawasi, hafiz, yang menjaga, yang mengawasi. Siapa? Minal malaikati li amalikum, yang selalu mengawasi, para malaikat yang selalu mengawasi perbuatan kalian. Jadi Allah sudah utus makhluknya yang bernama malaikat untuk mengawasi setiap manusia tanpa terkecuali. Yang malaikat itu apa kedudukannya? Kiraman katibin. Kiraman artinya mereka makhluk yang mulia, mulia di sisi Allah. Katibin, yang mencatat, jadi juru tulis, dicatat semua oleh malaikat apa yang telah mereka lakukan, apa yang diperbuat oleh manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya, jadi jangan pernah kita merasa sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau. Makanya kata seorang penyair, idza khalauta la taqul khalautu. Kalau kamu sedang menyendiri, maka jangan bilang saya sedang menyendiri. Walakin alayya raqibu. Tapi katakan, selalu ada yang memantau diri, walau kita sedang sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala katakan perbandingan tentang bagaimana mereka bertakwa dengan mereka yang durhaka. Innal abrara, sesungguhnya al-abrar. Kita sering dengar nama abror, nama orang abror, darul abror. Apa tuh abror? Dari kata-kata bir. Al-bir, orangnya atau kebaikan, ketakwaan. Al-abror adalah al-mu'minuna as-sadiqin, al-mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Siapa yang abror? Orang mukmin yang jujur dalam imannya. Orang mukmin yang jujur dengan keimanannya. Apa yang dimaksud orang mukmin yang jujur dengan keimanannya? Bukan sekedar pengakuan dan klaim. Dia jujur dengan keimanannya kepada Allah. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh birrul walidain, dia birrul walidain. Disuruh jujur, dia jujur. Disuruh amanah, dia amanah. Disuruh zakat, dia zakat. Itu jujur. Disuruh meninggalkan khamar, dia tinggalkan. Meninggalkan judi, dia tinggalkan. Itu jujur.
Tapi orang ngaku beriman, giliran disuruh ini dia malas, disuruh tinggalkan ini dia nggak mau, dia cari-cari alasan. Itu bukan orang yang jujur dengan imannya. Bagi mereka kata Allah, lafi naim, ya, lafi naim. Maka mereka akan berada dalam kenikmatan, ai jannah, di dalam surga. Wa innal fujjara, kebalikannya, dan sungguhnya al fujjar, fujjar jamak dari fajir, ya, yaitu orang kafir, lafi jahim, akan berada di neraka jahim, ay narun muhriqah, ya, neraka yang membakar. Yaslaunaha, ya, yaslaunaha, ya, ay yadkhulunaha wa yuqasuna harruha, ya, harruha, ya, mereka akan memasukinya dan akan merasakan panasnya yang membakar. Kapan? Yaumaddin, yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, kata Allah, dan mereka ahli neraka ini, wa ma hum anha, ya, mereka di neraka tersebut bighaibin, tidaklah, mak di sini nafi, tidaklah sedikit pun keluar atau sedikit pun misalnya istirahat, tidak, ya, ai bi mukhrajin, ya, mereka tidak dikeluarkan, ya, dari neraka, mendapatkan keburukan, azab dari Allah yang tiada henti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu, ya, ai a'lamaka, ya, tahukah kamu, ya, ma yaumuddin, apakah yang dimaksud dengan yaumuddin, ya, hari pembalasan. Nah, ini yang kemudian nanti dikatakan salah satu penafsiran dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Apa ayatnya yang ada yaumuddin? Maliki yaumiddin, ya, raja penguasa di hari pembalasan. Nah, itu kalau ditanya apakah yang dimaksud hari pembalasan, penafsirannya ada dalam surat Al-Infitar, ya, itu yang dikatakan oleh para ulama tafsirul Quran bil Quran, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Itu penafsiran yang paling kuat. Apabila ada satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, baik dalam satu surat atau surat yang berbeda, itulah tafsir Al-Quran yang paling kuat, ya, seperti dalam surat Al-Quran juga, apa namanya, ketika Allah mengatakan la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, karena syirik merupakan kezaliman yang besar. Nah, itu ada ayat ini dianggap sebagai penafsiran dari ayat yang lain, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, ya. Apa maknanya tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman? Apa makna kezaliman di ayat ini? Maka ayat dalam surat Luqman itu menjadi penjelas, inna syirka la zulmun azim, kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Maka ayat tadi dimaknai siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman artinya dengan kemusyrikan, maka mereka akan dapat keamanan dan petunjuk. Nah, itu salah satu bentuk penafsiran dan dikatakan penafsiran yang paling kuat. Makanya ketika Allah dalam surat Al-Fatihah mengatakan Maliki yaumiddin, apakah yaumuddin itu? Di ayat ini Allah memberikan penjelasan, ya kita tahu maknanya, itu hari pembalasan. Tapi di sini Allah perjelas lagi dengan satu ungkapan yang juga sangat dalam, ya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan? Maka Allah katakan yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil
lillah. Pada hari itu, ai huwa yaumun, itu adalah hari la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, di mana satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Satu orang tidak bisa menolong orang yang lain. Ya. Walaupun yang ingin menolongnya ini siapa begitu, punya kedudukan, punya apa dan seterusnya. Tapi kalau ini orang ini sudahlah dikatakan ahli neraka, sudahlah dikatakan tidak beriman, nggak bisa lagi ditolong. Ya. Dia meninggal tidak membawa iman. Dia meninggal dalam kekufuran. Ya, itulah ngerinya. Ya, itulah ngerinya kalau seandainya seseorang meninggal tidak bawa iman. La tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Itu diantara gambaran hari kiamat. Orang tidak lagi bisa ditolong. Kalau di dunia, wah banyak sekali yang nolong. Ya, kalau dia orang besar akan banyak yang menolong. Atau orang lemah tapi yang menolong orang besar juga gampang ditolong. Di hari kiamat tidak, la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Semua orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Wal amru yauma idzil lillah. Nah, ini juga penegasan lagi, dan perkara saat itu ya yang dapat menentukan mutlak hanya Allah. Ya, perkara hari itu yauma idzin lillah. La amra li ghairihi fihi. Tidak ada hak bagi selain Allah saat itu yang punya ketentuan, yang punya ketetapan, yang bisa ngatur-ngatur, nggak ada lagi. Ail, ya, lam yakun, ya, ailam yakun ahadan minat tawassut fi bi khilafid dunya. Artinya tidak ada seorang pun yang punya hak untuk ya katakan menjadi perantara, menolong, gitu ya, membantu, tidak. Ya, berbeda dengan keadaan di dunia. Di dunia memang Allah berkuasa, tapi Allah masih beri hak manusia untuk berbuat semaunya, menjadi perantara, menolong orang dan lain sebagainya. Di hari kiamat tidak. Di hari kiamat yang sangat menentukan adalah amal kita. Ya memang tentu kita tahu ada yang namanya nanti wasilah, ya. Ada yang namanya syafaat. Ya, tapi syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang memang berhak diberikan pertolongan. Paling tidak dia sudah beriman, amalnya pun sudah ada, begitu ya, sehingga diberikan syafaat, dikasih derajat yang lebih tinggi, atau juga bisa jadi mendapatkan ampunan. Tapi kalau seseorang tidak membawa amal, tidak membawa iman, itu nggak bisa, ya, tidak bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman, ya. Itu pun nanti juga ada kelas-kelasnya. Kalaupun dia beriman tapi banyak sekali maksiatnya, jauh banget dari amal soleh, ahli neraka. Ya, meskipun orang yang beriman masih ada syafaat yang tersisa, yaitu dikeluarkan dari neraka setelah dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ibu sekalian, demikian kajian kita terkait dengan surat Al-Infitar, ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan menjadi renungan kita bersama. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.